Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natata Julian dengan NIM A1A32201 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Setelah saya melakukan wawancara dengan dua informan pada tanggal 24 Februari 2025, saya mendapatkan wawasan yang berharga tentang pemahaman mereka terhadap hukum dan konstitusi. Kedua informan memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, sehingga memberikan perspektif yang sangat beragam. Informan pertama, seorang mahasiswa yang bernama Putri Rizky menunjukkan pemahaman yang cukup mendalam tentang aspek hukum dan konstitusi. Beliau mampu menjelaskan secara singkat tentang konsep hukum dan konstitusi dengan jelas dan memberikan contoh-contoh secara praktis. Sementara itu, informan kedua yang bernama Hainur Rahman, seorang pekerja di salah satu instansi Kota Jambi, memiliki pemahaman yang lebih berfokus pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar hukum dan konstitusi. Beliau menekankan pentingnya kesadaran hukum dan konstitusi di Indonesia. Selanjutnya, dapat kita lihat cuplikan video wawancara berikut ini. Berapa jauh kakak mengetahui tentang hukum, Kak? Sepengetahuan saya, hukum itu adalah aturan dan hukum itu harus ditaati. Apabila dilanggar maka ada sanksi yang harus diterima. Oke, boleh diberikan contoh hukum itu seperti apa kalau di masyarakat, Kak? Kalau di masyarakat mungkin kita ada mengenal hukum adat kan, kayak misalnya ada sepasang kekasih gitu, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya di dalam satu ruangan yang sama melakukan perzinahan, maka itu hukum adatnya harus ada namanya cuci kampung. Kalau hukum sih menurut saya ya, hukum itu sebuah kebijakan atau aturan. Nah, seberapa penting hukum atau yang sudah disampaikan tadi, kebijakan atau aturan tersebut di kalangan atau lingkungan masyarakat? Kalau dari segi pandang mungkin masyarakat umum ya, karena kan saya juga masyarakat umum, misalnya kalau notabene-nya pekerja juga kan. Jadi kalau hukum itu penting sih, apalagi kalau di lingkungan yang memang terstruktur. Apa yang kakak ketahui terkait dengan konstitusi, Kak? Menurut saya secara umum konstitusi itu sama seperti hukum ya, aturan juga gitu yang harus ditaati. Nah, konstitusi itu menurut kakak penting nggak khususnya di Indonesia lah? Penting karena kan kita masyarakat berdemokrasi, jadi harus ada konstitusi sebagai dasar negaranya gitu. Boleh berikan contoh konstitusi yang ada di Indonesia, Kak? Mungkin kayak Pancasila, Undang-Undang Dasar gitu. Konstitusi ya, itu salah terakhir itu konstitusi, dengan karena konstitusi ya juga kita dan juga kalau belajar sih di SMA dulu. Di SMA ya. Iya, belajar PKN kan. Nah, jadi kalau konstitusi sih kayak landasan negara sih. Dari kedua wawancara ini dibuktikan bahwa pemahaman hukum dan konstitusi tidak hanya terbatas pada pengetahuan tentang aturan-aturan hukum, tetapi juga mencakup pemahaman tentang nilai-nilai prinsip-prinsip dan implikasi sosial dari hukum itu sendiri. Saya juga menyadari bahwa pemahaman hukum dan konstitusi dapat bervariasi tergantung pada latar belakang, pengalaman, dan perspektif individu. Oleh karena itu, penting untuk mendengarkan berbagai sudut pandang dan melakukan dialog yang konstruktif untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif. Hukum dan konstitusi memiliki peran krusial, baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Secara teoritis, pemahaman mendalam tentang hukum dan konstitusi ini memungkinkan kita untuk menggali akar pemikiran yang membentuk sistem hukum, mengembangkan kapasitas analitis, dan mengembangkan argumen yang logis. Lebih dari sekedar teori, pemahaman ini menjadi kompas dalam kehidupan nyata, membimbing kita dalam berinteraksi di masyarakat, berpartisipasi dalam tata kelola negara, dan memperjuangkan hak serta keadilan. Konstitusi sebagai hukum dasar negara menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara yang demokratis dan berkeadilan. Sementara hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia, menciptakan stabilitas sosial dan mendorong kemajuan bangsa. Tanpa pemahaman yang baik,
kita kesulitan menavigasi kompleksitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kekuasaan dan pelanggaran hak itu akan disalahgunakan. Oleh karena itu, mari kita jadikan pemahaman hukum dan konstitusi ini sebagai prioritas utama demi terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Terima kasih. Hasil refleksi saya melalui video wawancara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.